Taeyong dan Yen akhirnya sampai di rumah. Ibu pria itu sudah menanti sejak tadi kepulangan mereka. Dia sangat khawatir menjadi apa-apa pada kedua anak muda ini. Tapi syukurlah sekarang mereka pulang dengan selamat. Astaga, Taeyong bingung harus menjawab apa. Sekarang dia tidak pernah berbohong pada ibunya. Tapi tidak mungkin kan dia bilang baru pulang karena berjumpa dengan Yen di gubuk kecil. Omong, apa kamu terluka nak? Ibu Taeyong langsung menghampiri Yen yang hanya menunduk dari tadi. Yen pun segera mengangkat wajahnya dan menggeleng pelan. Tidak apa-apa kok Ayuma. Syukurlah kalau begitu Kajah kita langsung makan saja. Oh ya, mana garam yang mama pesan? Mereka bertiga pun makan di sebuah meja yang berukuran sedang. Yen terlihat senang menikmati hidangan di depannya. Ia makan sangat lahap. Berbeda dengan Taeyong, pria itu justru merasa tidak enak pada Yen karena telah membuat gadis itu terjatuh tadi. Tapi jika gadis itu tidak dihentikan, Taeyong tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Flashback. Kau tidak ingin melanjutkan ini lebih jauh lagi? Tanya Yen mengelus tengkuk Taeyong dengan lembut. Maksudnya? Yen tersenyum malu lalu kembali mendaratkan bibirnya pada bibir pria itu, namun kali ini dengan gerakan yang lebih agresif. Ucap Taeyong susah payah, gadis itu semakin menekan ke depan membuat Taeyong merasakan menyentuh sesuatu yang sangat empuk. Entah apa yang merasuki Yen, dia bergerak pelan seakan menyerahkan kembarnya pada pria di depannya untuk astaga, dia sudah gila. Taeyong menatap di depannya. Dia bukan anak kecil, Taeyong adalah pria dewasa dan dia sudah tahu jika namun dia sedang memalingkan wajahnya ke samping, menahan hasrat pria dewasanya untuk tidak benda itu. Kenapa dada Taeyong jadi berdebar-debar seperti ini? Pria itu pun kembali menoleh ke depan, namun sialnya wajahnya malah menabrak Yen membuat pemiliknya kecil. Taeyong tersentak kaget mendengar suara lembut Yen. Tanpa sadar, dia langsung berdiri dan membuat gadis yang masih duduk di pangkuannya terjatuh begitu saja ke bawah. Jerit Yen, pantatnya mendarat mulus di tanah. Parahnya, tangannya sempat tergores pada kaki kursi tersebut, membuat serpihan kayu menusuk jari telunjuknya. Teriak Yen, tidak terima menatap pria itu kesal. Taeyong mengambil dan langsung memakai kacamatanya. Karena keadaan juga sangat gelap, akhirnya pria itu pun membawa Yen keluar dari gubuk tersebut. Tahu hujan juga sudah mulai reda dan hanya gerimis kecil. Taeyong membawa Yen menuju ke bawah lampu jalanan untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih bagus agar bisa melihat serpihan kayu tersebut. Lirik Yen saat Taeyong mulai menyentuh ujung jarinya. Taeyong masih fokus mengambil serpihan kecil itu. Lumayan sulit karena masuk cukup dalam, menyebabkan gadis itu selalu kesakitan saat Taeyong menyentuh area jarinya. Apa kau tidak pernah terluka sebelumnya? Ini hanya luka kecil, kau tidak perlu mendesah seperti itu. Ini semua karenamu, seharusnya kau menurunkanku pelan-pelan. Yen memajukan bibirnya kesal. Dia menatap Taeyong yang sedang serius saat ini. Terlihat semakin mengagumkan di matanya. Tapi Yen sedikit kecewa. Kenapa tadi pria ini menolak melanjutkan ke yang lebih jauh? Padahal jika Yen melakukan itu pada pria lain, dia yakin sudah hilang sejak dulu. Bagaimana jika pria itu tidak bisa mengendalikan dirinya dan malah menyerangmu? Kau masih sekolah, sebaiknya jangan memancing pria seperti tadi lagi, karena tidak semua pria bisa menahan dirinya. Jelas, Taeyong.
Taeyong yang semula fokus mengeluarkan serpihan kecil itu dari Yen seketika konsentrasinya buyar karena mendengar ucapan gadis itu. Yen menghela nafas panjang. Dia sudah memprediksikan hal ini saat dimana dia menyatakan perasaannya pada Taeyong. Pria itu pasti tidak percaya. Taeyong duduk di meja belajarnya sembari menatap keluar jendela. Yen sudah pulang sejak tadi, dijemput oleh sopirnya. Gadis itu benar-benar membuatnya hampir tidak waras karena kelakuannya. Pria itu mengecat rambut wajahnya kasar saat kembali terbayang wajahnya tanpa sengaja menabrak Yen hingga gadis itu. Astaga, kenapa hari ini kejadian terjadi sangat random dan tidak terduga? Taeyong lalu mengingat kembali kalimat terakhir yang diucapkan Yen sebelum mereka pulang ke rumah tadi, kemudian menggelengkan kepalanya. Jam istirahat pertama berbunyi. Yen segera memasukkan buku-buku di mejanya ke dalam kolong meja. Baru saja gadis itu berdiri, Namjoon tiba-tiba menghampirinya. Kening Taeyong sedikit mengkerut ketika mendengar nama tersebut. Dan untuk apa dia memanggil Yen? Jangan-jangan... Taeyong langsung menoleh ke arah Yen yang baru saja menghilang di pintu kelas. Kenapa jalannya cepat sekali? Taeyong pun bergegas mengikuti Yen diam-diam. Taeyong hanya bisa mengikuti Yen hingga di depan ruangan itu. Dia tidak bisa lebih dekat lagi karena ada beberapa siswa yang lalu lalang di depannya karena ini jam istirahat. Berbeda ketika dia memergoki Rena kemarin saat jam masuk kelas. Taeyong sangat penasaran sekaligus takut pria tua hidung belang itu berbuat yang buruk pada Yen. Oh, kenapa hanya saya saja yang dihukum, Tuan? Eren juga sama, dia juga berbuat kasar pada saya, protes Yen tidak terima. Tapi kau duluan yang menyerangnya dan memicu keributan itu terjadi. Sudahlah, kau tidak bisa menolak ucapanku. Kau juga harus sadar diri. Jika bukan karena ayahmu, kau tidak bisa bersekolah di sini. Jadi jaga kelakuanmu di tempatku, ucap Tuan Kim dengan wajah sombongnya. Taeyong bisa menghela nafas lega ketika melihat Yen sudah keluar dari ruangan Tuan Kim. Ternyata tidak terlalu lama gadis itu berada di sana, jadi dipastikan tidak terjadi hal yang ia khawatirkan. Namun dia bingung ketika melihat raut wajah Yen. Gadis itu terlihat sedih dan marah. Sekaligus, apa yang terjadi? Taeyong pun memutuskan mengikuti Yen. Gadis itu menuju ke suatu tempat. Yen berdiri di depan area kamar mandi sekolah yang berada di bagian paling belakang gedung sekolah ini. Sebenarnya di sekolah ini ada beberapa titik toilet, namun Tuan Kim atas permintaan Irene menyuruh Yen agar membersihkan toilet yang paling kotor di sekolah ini sebagai hukuman. Apakah dia harus membersihkan tempat ini seorang diri? Astaga, kejam sekali pria tua itu. Yen bersumpah setelah ini dia akan mengadukan ini pada ayahnya. Ayahnya berbuat tidak adil padanya. Dengan gerakan kesal dan terpaksa, Yen pun mulai mengambil air dan alat pel yang memang sudah tersedia di sana, hanya saja jarang digunakan. Astaga, lihatlah tempat ini. Bahkan ayahku tidak membiarkanku membersihkan kamarku sendiri di rumah. Dan sekarang di sekolah aku justru disuruh seperti pembantu. Entah apa yang dilakukan Airin sehingga Tuan Kim selalu memihak padanya. Padahal sudah jelas-jelas kami berdua sama-sama salah. Gadis itu terus mengomel seorang diri sembari mulai menyirami toilet yang kotor dan bau itu. Astaga, setelah ini aku akan mandi 20 kali sehari. Tanpa disadari, seseorang yang dari tadi mengikutinya mendengar semua omelannya dari bilik tembok. Taeyong memperhatikan Yen yang terus marah-marah sendiri. Dia jadi tahu alasan Yen berada di sini karena suara cempreng gadis itu menggema di sana. Taeyong menghela nafas. Tentu saja Tuan Kim lebih membela Airen daripada Irene.
Aileen adalah gadis kesayangannya. Ia jadi merasa kasihan pada Yen. Gadis itu dihukum seperti ini juga karena membela dirinya kemarin. Baru sebentar dia mengepel lantai toilet itu, Yen sudah kelelahan dan langsung bersandar di tembok. Aku tidak tahu jika mengepel selelah ini. Aku salut pada Ajuma di rumah yang mengepel rumah setiap hari, gumamnya. Yen mendengar suara langkah kaki mendekat dengan pelan. Dia pun langsung menoleh dan melihat seorang pria tinggi sedang berdiri di hadapannya. Raut wajahnya yang semula kusut kini berubah menjadi ceria. Taeyong menghampirinya dan langsung merebut alat bel di tangan Yen. Yen terdiam, sebenarnya dia tidak enak jika Taeyong yang melakukan ini, tapi di sisi lain dia juga sangat lelah karena baru pertama kali melakukan pekerjaan berat seperti ini. Biar aku merepotkanmu, Taeyong, ucapnya pelan sembari memainkan kuku jarinya. Taeyong langsung menoleh ke arah Yen. Ucap Yen tersenyum tipis. Dia menatap wajah Taeyong lalu tanpa malunya dia berjinjit dan mengecup sekilas pipi pria itu. Taeyong kaget dan langsung menoleh ke arah Yen yang sudah melangkah keluar toilet. Ya, aku tidak bisa melakukan itu seenaknya padaku, protesnya. Gadis itu tidak berbohong, di rumah dia memang biasa mencium kucing-kucing peliharaannya karena dia adalah seorang pecinta kucing. Kai membuka ruangan ayahnya tanpa menutup pintu terlebih dahulu, membuat pria tua itu sedikit kaget dan langsung menoleh ke arah putranya. Kenapa ayah hanya menghukum Yen? Protes Kai. Dia tahu yang dihukum membersihkan toilet dari Nancy. Kai menangis kasar dan beranjak pergi dari ruangan ayahnya dengan hati marah dan kesal. Dia akan menyusul Yen dan menyuruh gadis itu untuk berhenti melakukan hukuman tidak masuk akal itu. Niat awal ingin menolong Yen saat sudah sampai di lokasi yang dituju, Kai malah disuguhkan dengan pemandangan yang membuat dirinya seperti terbakar panas. Yen sedang mengelap keringat Taeyong setelah pria itu berhasil menyelesaikan semua hukuman Yen. Kamar mandinya sangat bersih karena tidak ada kursi satupun. Taeyong hanya bersandar pada tembok di dekatnya. Yen takjub melihat hasil kerja Taeyong. Wow, bersih dan cepat, hebat, ucapnya tersenyum manis. Aku sudah biasa melakukan pekerjaan yang berat. Kalau hanya membersihkan toilet sangat mudah bagiku, sahut Taeyong dengan nafas terengah-engah. Yen tersenyum, dia berjinjit dan sekali lagi menyentuh. Mereka saling tatap sebentar dan detik berikutnya entah siapa yang duluan kembali terpaut hangat, lebih hot dari kemarin malam. Yen semakin berjinjit agar terus bisa menggapai objek yang sejak kemarin menjadi kesukaannya dan menyandarkan badannya pada badan tinggi Taeyong. Taeyong perlahan menggerakkan kedua tangannya lalu memeluk pinggang ramping gadis itu, membuat dua mereka saling bergesekan. Astaga, gadis ini sangat empuk. Yen tersenyum merasakan tangan Taeyong mengelus pinggangnya. Lihat, tidak ada yang bisa menolak ciumannya, termasuk pria kaku seperti Taeyong. Kai yang melihat itu mengepal tangannya kuat. Dia tidak menyangka Yen bisa mencium pria lain seagresif itu. Ketika bersama dirinya, gadis itu bahkan tidak mau menoleh sama sekali.
Taeyong masuk ke toilet untuk mencuci tangannya. Dia menatap dirinya di cermin, tepatnya melihat tanda merah di lehernya yang dibuat oleh Yen. Pada situ berbuat seenaknya tanpa izinnya. Tapi kenapa Taeyong tidak bisa menolak semua yang Yen lakukan pada dirinya? Tiba-tiba seorang datang sembari menendang tempat sampah yang kebetulan berada di depan area toilet. Baru saja Taeyong menoleh, suara pukulan keras pun mendarat di pipi mulusnya hingga kacamata yang dia gunakan terlepas. Yen dan Nancy baru datang dari kantin. Setelah menyelesaikan hukumannya, dia harus mengisi energinya dengan makanan enak. Namun di perjalanan menuju ke kelas, dia melihat siswa ramai-ramai berkumpul di tengah-tengah lapangan sekolah. Setibanya di sana, betapa terkejutnya Yen melihat seorang pria yang terkulai lemas tak berdaya dipukuli dan ditendang oleh beberapa orang. Ya, hentikan, teriaknya langsung menerobos masuk ke kerumunan itu dan menghampiri Taeyong dengan wajah babak belur yang sudah tidak berbentuk. Ada mengalir dari hidung dan sudut bibirnya. Teriak Yen pada orang-orang yang memukuli Taeyong. Dia langsung menoleh ke arah Kai yang berdiri di dekatnya sembari melipat tangannya di dada, lengkap dengan wajah angkuhnya. Yen berdiri dan mendekat ke arah pria tinggi itu. Dia menatap wajah Kai penuh amarah. Apa maksudmu ini? Berhenti menyiksanya dan urusi urusanmu sendiri. Kenapa kau suka sekali membuat keributan? Jangan mentang-mentang ayahmu pemilik sekolah, kau merasa berhak melakukan apapun di sini. Aku seperti ini pada orang yang kau anggap menyebalkan sepertimu. Sekarang berhenti memukulinya. Sebenarnya apa sih maumu? Senyuman Kai semakin melebar. Dia menunggu-nunggu Yen mengucapkan kalimat itu. Baiklah, aku akan melepaskannya, asalkan... Kai membawa Yen masuk ke dalam ruangan pribadinya. Tujuan utamanya membawa gadis ini masuk ke sini akhirnya terwujud juga. Sesuai perjanjian Kai tadi, dia akan berhenti memukuli Taeyong jika Yen bersedia menuruti satu permintaan Kai. Kai duduk di sofanya lalu menepuk-nepuk pahanya agar gadis itu duduk di pangkuannya. Yen baru mengerti maksud Kai melakukan ini pada Taeyong. Dia pasti cemburu karena sudah melihatnya mencium Taeyong di kamar mandi tadi. Hei, ayolah, kelakuan Kai ini sangat kekanak-kanakan. Jika kau tidak mau, aku akan menyuruh anak buahku memukuli pria miskin itu lagi. Lagi pula, siapa yang berani menghukumku di sekolah ini? Kai tersenyum evil. Maka dari itu, kau harus turuti ucapanku tadi. Kau menggoda Taeyong lalu saat sudah ada kesempatan, kau akan menciumnya kan? Ayo lakukan hal itu padaku juga. Tapi tanganku juga butuh tempat bermain, sayang. Kai tiba-tiba mendorong Yen dan bersandar pada tembok. Ya, jangan macam-macam, Kai. Aku akan melapor kamu pada polisi jika berani berbuat yang tidak-tidak padaku. Yen berusaha menahan dada bidang pria itu. Kai hanya tersenyum. Mendengar ancaman Yen malah semakin membuatnya merasa tertantang. Dia pun mengelus pinggang ramping Yen kemudian dengan lembut. Yen memegang erat lengan Kai. Bibir pria itu terus menghapus satu tanda milik Taeyong yang berada di sebelah kiri Yen. Yen akhirnya keluar dari ruangan Kai dengan kesal. Dia mengusap bibir dan lehernya dengan kasar. Dia tidak ingin masuk ke ruangan terkutuk itu lagi, tapi untunglah Kai tidak berbuat kelewatan padanya.
Saat melangkah menjauh dari ruangan Kai, Yen bertemu dengan Airin. Gadis sialan yang menyebabkan kekacauan ini. Yen pun langsung menghampiri Airin dan mendorong kasar gadis itu hingga mundur. Apa? Ayo kita bertengkar lagi. Aku tidak takut padamu, meskipun kau mendapat dukungan dari ayah Kai. Teriak Yen sudah bersiap-siap dengan posisinya. Airin menghela nafas panjang. Dia tidak ada waktu meladeni gadis kasar ini. Sekarang dia harus menemui Kai. Pria itu bilang membutuhkannya. Tapi tunggu dulu, kenapa Yen keluar dari ruangan Kai? Airin menatap gadis di hadapannya yang lekat, berusaha memperhatikan leher Yen. Namun gadis itu menutup rapat lehernya dengan rambut panjangnya. Yen mendelik Airin sekilas. Iya, aku baru saja melakukan sesuatu yang hot bersama Kai. Kenapa? Kau cemburu ya? Ucapnya sangat mengajak manas-manasi. Kening Airin seketika mengkerut, raut wajahnya langsung berubah kusut. Dia pun langsung melanjutkan langkahnya dan memasuki ruangan Kai. Yen tersenyum puas melihat ekspresi wajah kesal Airin. Airin memasuki ruangan Kai dan melihat pria itu sedang duduk mematung di sofanya. Apa yang kau lakukan dengan Yen di sini? Tanya gadis itu. Jika kau sudah berbuat macam-macam dengan Yen, aku tidak mau lagi memenuhi Kim Kai. Tidaklah, buktinya aku undang kamu ke sini untuk... Jika tidak, aku bisa saja sudah melakukan itu dengan Yen tadi. Kami memang tidak melakukan apapun. Layu Kai. Pria itu perlahan mendorong Airin ke tembok dan membalikkan tubuh gadis itu. Kai terpaksa memanggil Airin karena dia tidak bisa melanjutkan hasratnya kepada Yen. Dia janji hanya berciuman saja, tidak lebih. Jadi Kai butuh gadis lain untuk menyalurkan yang tidak bisa tersalurkan ketika bersama Yen tadi. Yen menuju ruang UKS tempat Taeyong berada. Dia harus membantu Taeyong mengobati luka-luka di wajahnya. Sesampainya di sana, dia melihat Taeyong sedang duduk sendirian menghadap ke jendela. Panggil Yen lembut, melangkah pelan mendekati Taeyong.